Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya di channel Wildan Plastik ya. Channel yang membahas seputar plastik, aneka plastik, jenis-jenis plastik, perlengkapan hajatan dan juga perlengkapan alat rumah tangga, teman-teman. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan rezeki yang berlimpah, dari rezeki yang barokah dan juga dilancarkan segala urusannya, teman-teman. Teman-teman, di video kali ini saya ingin sharing-sharing lagi ya seputar usaha toko plastik, bahan kue, perlengkapan hajatan dan juga perlengkapan alat rumah tangga, teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin membahas beberapa hal atau eh, suatu atau sifat yang harus dimiliki ketika kita itu mempunyai profesi seorang pedagang, teman-teman ya, terkhusus pedagang toko plastik seperti saya, teman-teman ya. Nah, langsung saja ya ke pembahasannya. Tapi sebelum saya bahas dulu, ada baiknya buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Subscribe dulu, like video ini, share ke teman-teman yang lain. Nah, gini teman-teman ya. Seorang pedagang apalagi yang punya usaha toko plastik itu harus punya sifat eh, atau mental pejuang, teman-teman. Jadi ketika kita tuh menyandang seorang menyandang profesi sebagai pedagang, kita itu harus rutin kulaan, teman-teman. Nah, rutin kulaan itu juga menandakan bahwasanya toko kita itu berjalan lancar, teman-teman. Jadi ketika barang kosong, barang minimal stoknya tinggal sedikit itu harus kita kolakkan lagi. Karena apa, teman-teman? Ketika nanti ada yang beli dadakan, misalnya stok kita tinggal satu, ternyata ada yang beli 3 atau 4, kan kita kebingungan carinya, dadaan. Nah, jadi kalau bisa itu stok barang itu ya agak lumayan. Kalau kita sudah mempunyai toko ya, ini saya membahasnya ketika kita itu sudah punya toko ya, bukan bahas tentang mau buka toko. Nah, ini ketika kita sudah punya toko, kalau bisa stok barang itu jangan sampai nipis, teman-teman. Jadi kita harus eh, cek terus, teman-teman ya, stok barang itu kalau bisa kulaan terus. Nah, mental pejuang itu nggak takut yang namanya capek, nggak takut yang namanya lemes, nggak manja-manjaan lah, teman-teman ya. Jadi sering kulaan, jadi sering kulaan, kadang dagangan di depan motor ada, di belakang motor juga ada, penuh ya dagangan. Itu nggak ngerasain capek, apalagi ketika kita tuh sudah merasakan nikmatnya omsetnya naik, teman-teman ya. Jadi udah merasakan profit atau laba yang kita dapatkan sehari-hari itu sudah kita rasakan, segitu dapatnya uangnya. Nah, jadi makin semangat, teman-teman. Jadi sebagai pedagang eh, itu sudah tahulah contohnya omset berapa, terus labanya per hari berapa, akhirnya jadi semangat. Nah, kalau sebaliknya, teman-teman, jika kalian itu kok juarang kulaan, barang kosong terus didiemin aja, nggak mau kulaan, capek, alasannya capek, lemes, ngantuk dan lain sebagainya, itu bukan mental pejuang, teman-teman. Makanya ada yang kadang di bokong-bokongnya truk itu ada yang ada kata-kata pejuang rupiah. Nah, itu harus kita tiru, teman-teman ya. Pejuang rupiah itu mentalnya harus mental pejuang, jangan sampai kok males kulaan, males belanja barang. Itu karena apa, teman-teman? Karena kita nggak punya mental pejuang. Nah, itu yang pertama. Jadi pedagang kalau mau pengen sukses, pengen berkembang, salah satu sifat yang harus dimiliki yaitu tadi, pejuang, mental pejuang. Yang kedua, teman-teman, yaitu eh, menanam terus tumbuh, teman-teman. Jadi jangan hanya hari ini kita jualan terus kita habiskan untuk hari ini. Misalnya dapat laba 200.000 langsung kita habiskan, dapat laba 100.000 langsung kita habiskan, beli makanan, beli pakaian, beli apa. Jangan gitu, teman-teman. Jadi setiap
pedagang yang bisa dikatakan pedagang sukses itu harus punya sifat atau karakter menanam, punya pemikiran menanam terus tumbuh teman-teman. Jadi maksudnya adalah nabung teman-teman, nabung mau bentuk uang boleh, mau bentuk dagangan boleh. Nah, ketika kita manennya itu ketika kita itu udah longgar teman-teman, jadi ketika uangnya itu udah turah-turah, udah sisa banyak, baru kita nikmati sebaik mungkin. Tapi kalau untuk awal-awal ini, kalau misalnya dapat laba hanya 100.000, hanya dapat laba hanya 200.000, kalau bisa jangan dihabiskan semua, minimal 20% itu atau 80% kita sisihkan ya, kita sisihkan 80%, yang 20% tadi itu kita habiskan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan semua, kalau nggak bisa 20% ya 30%, kalau nggak bisa 30 ya 40, minimal ada beberapa persen untuk disisihkan untuk tabungan, kemudian untuk belanja atau kulaan lagi teman-teman. Nah itu beberapa eh, karakter atau sifat pedagang sukses ya. Nah yang terakhir teman-teman itu menyesuaikan. Menyesuaikan dalam artian apa teman-teman? Ketika misalnya hari sepi, hari ini toko sepi, yaitu bagaimana? Maksudnya kita cari tahu apa penyebabnya. Terus kalau misalnya ada barang baru, ada item baru, misalnya yang yang ingin dicari orang misalnya ya, yang ingin dicari orang apa? Merek ini misalnya, kita menyesuaikan teman-teman. Jadi kalau ada pesanan pelanggan maunya misalnya merek ini, ya kita harus cari, jangan sampai kita monoton merek misalnya merek Damai misalnya. Nah, sedangkan merek Damai ini seumpamanya nggak patek laris ya, nggak laris, terus kita jual terus ini, ya jangan gitu, kita menyesuaikan, jadi menyesuaikan minat pembeli teman-teman. Jadi pembeli mintanya merek ini, ya kita eh, stok merek yang dicari pembeli, jangan monoton maunya egois. Nah itu nggak boleh teman-teman ya, nggak boleh. Jadi kalau misalnya pelanggan mintanya mereknya kresek Damai, mintanya kresek misalnya kresek Damai misalnya, kita jual merek yang lain yang nggak sesuai permintaan pembeli. Nah itu resikonya teman-teman, kita nggak mau beli orang-orang. Susah teman-temannya kalau gitu, nggak susah berkembang lah ibaratnya. Oke teman-teman ya, oke teman-teman, itu mungkin 3 hal yang sifat atau karakter seorang pedagang yang bisa dikatakan sukses. Yang pertama tadi yaitu mental pejuang, yang kedua itu menanam dan tumbuh, maksudnya mikirnya sekarang dulu, jangan poya-poya dulu, jangan senang-senang dulu. Dan yang ketiga itu menyesuaikan teman-teman, jangan egois, harus punya rasa eh, pengen tahu lah orang itu mintanya, permintaan dari pelanggan apa. Nah itu kita sesuaikan ya dagangan kita, jangan egois. Mungkin gitu aja teman-teman ya, sedikit sharing tentang usaha toko, dagang dan lain sebagainya. Ada mungkin ya kurang kurang berkenan atau kurang jelas ya, mohon maaf teman-teman ya, ini hanya sekedar pembelajaran ya buat saya sendiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jangan lupa subscribe, dukung terus channel Hudan Plastik ya, jangan bosan-bosan walaupun hanya konten-konten ya sembraut. Semoga bermanfaat ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.